Nah, selanjutnya kita ke kolom kegiatan praktek kerja lapangan. Ya, di sini adalah kolom di mana kalian akan mengerjakan kegiatan sehari-hari ya. Tapi di sini kita isi dulu ya biodata di atasnya, jangan sampai lupa. Ya, nama misal tadi Asep. Ya, semester berapa nih? Ganjil atau genap ya? Ya, misal ganjil ya. Kompetensi keahlian. Nah, ini kalau bingung, apa sih kompetensi keahlian? Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini di kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi keahlian kalian itu apa? Nah, ini teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, kalau kalian tidak tahu ya. Nah, terus nama Dudi tadi ya, atau bengkel di mana kalian PKL ya. Misal Mutiara Motor. Alamat ya yang tadi ya. Isikan lagi ke sini. Jalan Veteran nomor ya yang tadilah intinya ya. Silahkan bla 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 ya, Jalan Veteran nomor sekian Kuningan ya. Nah, terus nama pembimbing. Nah, kalau ini nama pembimbing di sekolah, misal Pak Yudi ya. Waktu PKL berarti lamanya PKL. Berarti tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2022 ya. Nah, terus ini bagaimana sih pengisian kolomnya ya? Mungkin banyak yang bertanya gimana sih caranya gitu ya. Agar tidak bingung, mungkin kebanyakan masih bingung ya. Nah, di sini simak baik-baik ya. Nah, mungkin pemaparannya belum begitu dipahami ya oleh kalian ya. Nah, di sini ada kolom KI ya, KI 3 atau KI 4. Terus ada kolom kompetensi inti atau kompetensi dasar. Oke ya, di sini ada kolom ya. Terus selanjutnya yaitu kolom topik pembelajaran atau pekerjaan ya, nilai-nilai karakter budaya industri, ada tanggal pelaksanaan, jumlah jam, ada kolom tanda tangan pembimbing. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan ya. Nah, gimana sih mengisi ini ya? Nah, ini bisa kita isi ya. Itu dari KIKD yang ada di jurnal, yaitu di lembar berikutnya ya. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini KIKD ya. KIKD. Ya, Kak. Kompetensi inti ya, maaf, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4 ya. Nah, ini di sini ada pilihannya ya. Nah, di sini silahkan dibaca baik-baik ya. Kalau yang pertama itu tentang gambar teknik ya. Nah, kalau gambar teknik ada enggak gitu ya di bengkel ya misalnya. Kalau tidak ada ya cari yang memang pekerjaannya yang dilakukan oleh kalian selama di bengkel setiap hari ya. Nah, berikutnya ya di sini misalkan ya
Karena hari pertama biasanya kita itu belum dikenalkan atau belum diberi kepercayaan untuk memegang atau membetulkan kendaraan, ya. Nah, di sini kita biasanya disuruh untuk merapikan kunci-kunci misal ya, hari pertama atau pengenalan kunci-kunci ya. Nah, ini bisa kita tulis ya, atau kita ambil ini yang kompetensi inti 3 ya, 3.1. Nah, ini sifatnya pengetahuan ya, bukan praktek berarti ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini misal ya, misal ini hari pertama ya. Nah, ini kita hanya sifatnya dikasih tahu ya. Nah, ini 3.1 ya. Memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya, kita tulis kembali sesuai kompetensi inti 3 ya. Kita pindahkan dan di sini kita juga tuliskan ya. Ini KI apa ya? Kompetensi inti 3 atau 4 gitu ya. Nah, karena tadi di sini kompetensi 3 maka kita tulis kompetensi 3 ya, yang ini ya. Nah, ini dituliskan ke sini. Ya. Oke, selanjutnya topik pembelajarannya. Nah, di sini kita isikan ya. Topiknya apa di sana? Misal pengenalan kunci-kunci ya. Jadi hari pertama kita ke sana, kita dikenalkan dulu dengan kunci-kunci yang ada di bengkel atau di dudi ya, karena kita kan tidak tahu kunci ini ada di mana, ataupun kunci yang selama ini di sekolah tidak diajarkan ternyata di bengkel itu ada gitu ya. Nah, jadi pengenalan kunci-kunci ya. Terus misalnya berikutnya yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ya, misalnya cara ya, tulis aja ya. Kalian dikasih tahu cara perawatan ruang bengkel misal ya. Nah, maksudnya kalian hanya dikasih contoh ini cara merawat ruang bengkel seperti apa. Misalnya ketika akan memulai aktivitas maka harus beres-beres dulu. Ya, di sini sebelum memulai dan setelah selesai, misalnya sore hari mau pulang ya, biasanya kita dikasih tahu ini membereskan dulu peralatan ya. Kalau kotor ya dibersihkan, kalau ada sampah ya dibersihkan juga, ada oli, ceceran oli ya, sampai rapih kembali ya. Jadi ketika awalnya rapi ya, selesai juga harus rapi ya, bersih ya, tidak ada istilahnya yang berserakan. Nah, selanjutnya nilai ya. Kalau untuk nilai ini karakter budaya industri ini diisi oleh bengkel ya, atau oleh dudi. Jadi bukan oleh siswa ya. Ini kosongkan saja. Ya, nanti minta nilainya ke bengkel
masing-masing ya. Nah, selanjutnya yaitu tanggal ya. Di sini misal tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya. Jadi mulainya ini tanggal 1 Maret ya, maksudnya hari pertama. Jadi tidak usah ditulis Senin, Selasa, Rabu, tidak. Tuliskan saja tanggal ya. Oke, misal jumlah jam. Ya, di sini maksudnya kamu diberi materi itu sifatnya pengetahuan itu berapa menit atau berapa jam. Ya, kita ambil contoh misal 30 menit misal ya. 30 menit. Ya, ini tuliskan saja. Ya. Terus di sini tanda tangan pembimbing di hari pertama ketika kamu pulang sekolah. Pulang PKL ya, maaf. Oke, ini ya. Nah, terus di hari berikutnya, misal hari kedua ya, itu di tanggal 2 misalnya. Nah, di tanggal 2, oke, di hari kedua ya, misal di tanggal 2 ya. Nah, ini juga sama, kita diajarkan apa gitu di hari kedua. Ya, misal di sini kita sudah diajarkan misalkan ya, itu menggunakan APAR ya, menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR ya. Berarti di sini kita mempraktekkan, maksudnya kita yang disuruh mencoba gitu ya, misalkan ya. Nah, ini sifatnya praktek atau kalian yang melakukan pekerjaan gitu ya. Kalau kompetensi inti 4. Kalau kompetensi inti 3 yaitu sifatnya hanya pengetahuan atau teori ya. Ingat, jangan sampai salah ya. Nah, kita ambil contoh ya. Di sini 4.2 ya. Kompetensi inti 4-nya penggunaan APAR ya. Di sini kita tuliskan KI 4. Nah, oke, sebentar ya karena oke, di sini penggunaan APAR ya. Jadi apa sih topik pembelajarannya? Oke ya, di sini topik pembelajarannya berarti kan kalian mempraktekkan ya. Berarti misalnya cara penggunaan APAR. Ya, maksudnya cara penggunaannya itu misal kalian mempraktekkan cara memadamkan api ya, dicontohkan oleh pihak industri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini berarti misal tanggal hari kedua ya, tanggal 2 misalnya seperti itu. Nah, terus berapa menit nih ketika melakukan pekerjaan atau mempraktekkan pemadaman api dengan APAR, misal sama 30 menit misalkan ya. Nah, tulis kembali ya. Nah, selanjutnya misal di hari yang sama ya, kalian melaksanakan yang ini ya seperti hari pertama, memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tapi di sini kalian rutin melakukannya di pagi hari dan di sore hari ketika pulang. Nah, berarti
Nah, karena kalian rutin ya mengerjakan prosedur K3 ya. Berarti di sini kita atau kalian ya memilih kompetensi inti 4 karena kalian melakukan pekerjaan beres-beres dan bersih-bersih ruang bengkel ya. Ini boleh kita tulis ke sini ya. Kita masukkan ya. Nah, jadi di sini mengidentifikasi potensi dan resiko kecelakaan kerja ya. Nah, ini topik pembelajarannya ya. Nah, ini disesuaikan dengan pekerjaan kalian. Ya, apa sih pekerjaannya? Ya, misal di sini melakukan prosedur K3. Maksudnya prosedur K3 itu ya kebersihan, ya kesehatan, ya dan keselamatan kerja ya. Jadi di awal memulai dan di akhir mengakhiri kegiatan ya. Nah, ini boleh di apa istilahnya di hari kedua ya, masih di hari kedua. Nah, jadi ini tidak usah tanggalnya cukup 1 ya, tidak usah ditambah ya karena di hari yang sama misalkan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk waktu juga ya, ini misal ya sama tuliskan itu berapa menit sih kalian beres-beres ruang bengkel ya atau bersih-bersih, misal 20 menit tuliskan saja ya kalau untuk waktu, karena waktu ini adalah sebagai capaian dari total 3 bulan kalian PKL ya, nanti dihitung setelah selesai PKL ya. Dan jangan lupa di sini minta tanda tangan pembimbing ya. Oke. Nah, misal dicontohkan lagi ya di hari ketiga misalnya. Ini pekerjaannya sama, Pak, ada yang sama dengan hari kemarin. Bagaimana? Nah, ini kalian tidak usah menulis kembali. Ya, misal nih kayak mengidentifikasi potensi dan resiko kecelakaan kerja. Ini di hari ketiga itu ada, Pak, misalnya. Nah, ini cukup kita tulis tanggalnya saja di sini. Berarti garis miring ya, tanggal 3. Nah, jadi di hari ketiga pekerjaannya sama. Ya, ini berarti tulis saja tanggalnya. Jadi ininya tidak usah ditulis ulang karena ini pekerjaan yang sama. Ya, kalau pekerjaannya berbeda baru kalian tulis ya, atau cari di KI 3 atau KI 4 ya. Nah, misal ya, Bapak contohkan lagi kalian sudah melakukan perawatan atau perbaikan ya. Nah, ini dicari dulu ya. Misal merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup ya. Bapak ambil contoh ya. Ini berarti di hari keempat misalnya ya. Nah, ini merawat berkala sistem utama engine, mekanisme katup.
Nah, topik pembelajaran atau pekerjaan. Nah, berarti karena ini sifatnya praktek, ya berarti pekerjaannya apa nih yang kalian lakukan? Nah, misalnya di sini kalian melakukan penyetelan katup, misalnya ya. Nah, jadi untuk bahasa topik pembelajaran atau pekerjaan itu gunakan bahasa yang baik dan benar ya, bahasa Indonesia ya. Nah, jadi apa sih pekerjaannya gitu? Walaupun judulnya merawat berkala, kan tidak semuanya dilakukan oleh kalian ya. Misal kalian hanya dikasih tugas penyetelan katupnya saja oleh mekanik ya, tuliskan saja penyetelan katup ya. Nah, ini tanggalnya ya jangan lupa isikan ya. Misal di tanggal 4 misal ini ya. Itu berapa menit? Misalnya 1 jam misalnya ya. 1 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kalau untuk pengisian kolom ini yaitu kuncinya ada di kompetensi inti dan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Ini sifatnya pengetahuan, yang kompetensi inti 4 itu sifatnya praktek. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti jangan lupa ya di kolom akhir lembar ini itu ada tanda tangan ya. Ini diisi berarti tanggal akhir PKL ya. Ini misal 30 Mei 2022 ya. Nama pembimbing berarti tadi ya siapa sih pembimbing kalian, tuliskan di sini. Terus pembimbing sekolahnya siapa ya, nicknya kalau ada, kalau tidak ada tidak usah diisi ya. Terus kepala programnya siapa ya, terus nicknya kalau ada diisi, kalau tidak ada tidak usah ya. Ini adalah lembar akhir yang kolom ini ya, kegiatan praktek kerja lapangan ya. Nah, namun di sini berhubung tidak banyak lembarnya, jadi kalian silahkan fotokopi perbanyak ya. Ya, perbanyaknya di lembar yang kemana? Yang mana? Lembar yang kedua nih, yang ini, yang polos ya. Silahkan perbanyak, misal selama 3 bulan. Berarti berapa lembar tuh? 3 bulan ada misal 90 hari. Ya, silahkan. Tinggal kalian hitung saja kebutuhannya ya. Jadi tidak mesti 90 lembar, tidak, tapi menyesuaikan dengan kegiatan. Ya, misal ini dalam 1 lembar, wah ini Pak udah penuh ya. Nah, silahkan perkirakan saja oleh kalian ya. Jadi ini lembar keduanya silahkan diperbanyak ya oleh masing-masing ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau ini untuk KI-nya ya, KI 3, KI 4 ya. Pengetahuan ini keterampilan, di sini sudah ada keterangan. Ya, jadi silahkanlah baca. Kalau tidak paham ya baca gitu ya. Jangan sampai banyak nanya tapi tidak pernah membaca gitu. Oke, ini lanjut aja ya karena ini cukup banyak. Ini adalah daftar KI 3 dan 4. Silahkan cari pekerjaan yang sesuai. Misal itu tentang baterai, silahkan cari di sini. Atau tentang rem ABS ya, cari di sini ya. Atau tentang engine, tentang kelistrikan, silahkan cari ya. Kalau tidak ada di sini, misalnya sudah dicari kok nggak ada ya satupun tentang EPI misalnya, udah ketikan aja misalnya memperbaiki sistem EPI ya. Nah, pekerjaannya apa? Misalnya meriset injeksi kode sekian misalnya ya. Nah,
Jadi silahkan kalau itu di luar KI 3 dan KI 4 setelah dicari tapi tidak ada atau tidak ketemu boleh ya. Nah, selanjutnya ini daftar hadir. Ya, jangan lupa ya isi daftar hadir sesuai dengan hari ya. Nah, misal ini bulan Maret ya. Nah, ini di sini Senin berarti untuk tanggal tidak usah ya. Tidak usah dituliskan. Ini cukup tanda tangan kalian. Ya, tanda tangan kalian per hari gitu ya. Karena nanti menyesuaikan, misal tanggal 1 itu hari berarti hari Selasa misalkan ya. Berarti mulainya ini di hari Selasa. Ya, jadi ini tidak usah dikasih tanggal. Ya, tinggal kalian tanda tangan semua nih. Misal dari masuknya sampai hari Sabtu ya misalkan gitu ya. Nah, ini silahkan tanda tangan oleh kalian. Ya, sesuai tanggal di kalender, kalau ada 4 minggu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini Maret, April ya, terus Mei ya. Nah, terus keterangan misalnya sakit izin alpa. Nah, ini kalian pernah sakit enggak? Pernah izin enggak? Misal di hari Jumat nih ya. Ini sakit keterangannya. Nah, berarti di sini tuliskan 1, berarti gitu ya. Terus kalau alpa misalnya ya, ini 2 hari. Berarti ini kosong ya, tanpa keterangan misalkan gitu ya. Nah, berarti tuliskan di sini 2. Ya, jadi ini nanti akan kelihatan selama kalian PKL sakit berapa kali, izin berapa kali, alpa berapa kali. Nah, selanjutnya ini ada pembimbing Dudi. Nanti siapa pembimbingnya di sana minta tanda tangan. Ya, sebagai bukti bahwasanya kalian hadir atau tidak. Ya, kalau tidak ada tanda tangan dari pembimbing dari Dudi, berarti ini dianggap tidak sah. Berarti akan dipertanyakan ya ketika sidang PKL. Ya, selanjutnya ini ada catatan kegiatan siswa dan pembimbing. Nah, ini kalau kegiatan ini mulai dari persiapan, pelepasan ya, pengantar siswa. Nah, ini nanti istilahnya diisi sesuai tanggal ya. Contoh kemarin pelepasan tanggal berapa sih? Kan gitu ya. Nah, itu silahkan diisi kegiatannya apa, harinya hari apa, tanggal berapa ya. Oke, selanjutnya ada format penyerahan, monitoring atau penarikan. Nah, ini diisi biodata kalian nih, yang ini ya, yang atas. Nah, ini diisi ya. Terus kalau ini kolom di bawahnya ini diisi oleh guru yang memonitoring ya. Ingat, ini guru yang memonitoring yang akan mengisi kolom ini ya. Jadi bukan oleh siswa ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pembimbing Dudi, tim monitoring. Nah, nanti guru akan mengecek ya, bila mana kamu selama PKL ya. Nanti akan ketahuan di sini ya. Oke ya, jadi ini ada 3 lembar ya, dimana yang pertama yaitu ketika penyerahan ya, lembar kolom ini, yang kedua ketika monitoring, yang ketiga ketika penarikan PKL ya. Jadi ya, ini diisi oleh guru yang akan memonitoring kalian. Kalian hanya mengisikan biodata yang kolom atas. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya. Karena ini udah selesai ya. Nah, bila mana masih belum mengerti dan belum paham ya, tolong sharing dengan teman kalian yang memang sudah
mengerti ya. Ya, Bapak yakin kalian bisa ya. Dan kalian juga mengerti apa yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa membantu kalian dalam pengisian jurnal ya. Jadi jangan sampai nanti banyak yang bertanya, gimana ini cara pengisiannya gitu ya, masih bingung, masih nggak ngerti gitu ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Nah, jadi cukup sekian dari Bapak ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel ini. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.